Kabupaten Boyolali adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, dan Kota Surakarta. Kabupaten Boyolali terdiri dari 22 kecamatan yang saat ini dipimpin oleh Bupati Agus Irawan dan Wakil Bupati Dwi Fajar Nirwana. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah di Kabupaten Boyolali yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang penegakan peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan pemadam kebakaran. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali merupakan perangkat daerah tipe A yang terdiri dari sekretariat, bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, bidang penegakan produk hukum daerah, bidang perlindungan masyarakat, dan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Saya Jati Patitis Sarjana Sastra peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2025 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Boyolali. Saat ini saya menjabat sebagai Kasubag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video aksi perubahan berjudul Sepeda Gesit Optimalisasi Penyajian Data Serapan Anggaran melalui Sistem Pelaporan Data Keuangan berbasis Google Sheets di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Selamat menyaksikan. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Kasubag Keuangan, salah satu yang menjadi kegiatan rutin adalah melaporkan capaian serapan anggaran, baik fisik maupun keuangan tiap bulan. Selama ini, pelaporan masih bersifat manual dan sesuai permintaan bidang atau perangkat daerah yang membutuhkan. Guna mewujudkan pelayanan ini, maka dibuatkan alat bantu agar bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Adapun alat bantu yang digunakan mengambil aplikasi dari Google, yaitu Google Spreadsheet. Selama melaksanakan tugas penatausahaan keuangan, dijumpai kendala ataupun permasalahan sebagai berikut. 1. Kurang lancarnya proses penatausahaan keuangan dikarenakan perubahan regulasi. 2. Terbatasnya anggaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 3. Kurangnya komunikasi antar pemangku kepentingan. 4. Belum optimalnya aplikasi SIPT dalam penyusunan laporan keuangan. 5. Terbatasnya SDM yang menguasai IT. Melalui analisis menggunakan model Astrid, terpilih isu permasalahan utama, yaitu belum optimalnya aplikasi SIPT dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, melalui diagnosa organisasi dengan Levitz model, didapat kesimpulan bahwa komponen yang paling perlu diintervensi adalah komponen teknologi, yaitu belum memiliki alat bantu pendamping SIPT sehingga masih menggunakan cara manual. Adapun ide gagasan untuk solusinya adalah membuat alat bantu digital sebagai sarana optimalisasi penyajian laporan realisasi serapan anggaran. Proses pembuatan ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut. A. Jangka pendek meliputi 1. Membentuk tim efektif. 2. Koordinasi dengan stakeholder terkait. 3. Identifikasi kebutuhan. 4. Bimbingan teknis pengisian. 5. Sosialisasi dan launching. 6. Publikasi sepeda Google Sheet melalui media sosial dan media elektronik. 7. Pelaksanaan implementasi. 8. Monitoring dan evaluasi. B. Jangka menengah meliputi penambahan fitur dan pelatihan intens. C. Jangka panjang meliputi implementasi melalui aplikasi Android. 1. Membentuk tim efektif. Melakukan konsultasi dengan mentor, rapat awal pembentukan tim efektif, menyusun SK tim efektif, penandatanganan SK tim efektif, penyerahan SK ke anggota tim efektif. 2.
2. Koordinasi dengan stakeholder terkait. Koordinasi dan permohonan pernyataan dukungan dari stakeholder terkait, baik eksternal maupun internal. Stakeholder eksternal dari Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, dan bagian administrasi pembangunan, sekretariat daerah, serta masyarakat Boyolali. Dilanjutkan dengan stakeholder internal, mulai dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Kasubag Umum dan Kepegawaian, serta Bendahara selaku penata usaha keuangan. 3. Identifikasi kebutuhan. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan sepeda Google Sheet berasal dari file yang sama untuk mengisi aplikasi e-laporin dari bagian administrasi pembangunan Setda dan laporan capaian kinerja bulanan untuk para PPTK. 4. Bimbingan teknis pengisian. Setelah bahan diidentifikasi dan disiapkan, selanjutnya masuk ke simulasi pengisian di Google Spreadsheet. Untuk mengisi form sepeda Google Sheet di aplikasi Google Spreadsheet, ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu: pertama, terlebih dahulu masuk di akun Google. Selanjutnya, pilih aplikasi Spreadsheet dan mulai pilih Spreadsheet baru. Masukkan bahan isian untuk sepeda Google Sheet. Karena bahan isian sudah ada dalam bentuk Excel, maka klik import. Pilih upload, cari file di folder komputer. Selanjutnya klik mengimpor data, maka file Excel akan tersalin di spreadsheet. Pada sheet realisasi bulanan di kolom realisasi fisik sudah diisi oleh admin bidang di bahan isian, karena yang lebih tahu dengan kondisi masing-masing bidang. Selanjutnya, kolom realisasi keuangan diisi oleh project leader dengan bersumber dari aplikasi SIPD dari Kemendagri. Kemudian pada sheet realisasi PPTK diisi dengan sumber juga dari aplikasi SIPD. Langkah selanjutnya adalah memberi judul file dan memilih akses umum agar orang yang memiliki link bisa melihat file tersebut. Terdapat pilihan pelihat, hanya bisa melihat isi file saja. Pengomentar, hanya bisa memberi komentar isi file. Dan editor, memiliki akses mengedit sebagaimana pembuat file. Di sini dipilih file opsi pengomentar supaya pembuat file bisa menerima masukan terkait isi dari file tersebut. Selanjutnya, klik salin link untuk bisa dibagikan dan klik tombol selesai. Link bisa dibagikan melalui email atau grup WhatsApp. Bagi yang akan berkomentar bisa membuka di komputer atau laptop melalui link yang telah dibagikan, misalnya melalui aplikasi WhatsApp. Klik sisipkan komentar pada sel yang akan dikomentari, maka komentar akan muncul di Google Spreadsheet. Bila ingin menghapus komentar, maka arahkan kursor ke sel yang berisi komentar dan klik tanda centang di kotak yang berisi komentar. 5. Sosialisasi dan launching. Sosialisasi dan launching dilaksanakan dengan mengundang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, para Kepala Bidang dan Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan, para admin bidang dan anggota tim efektif. 6. Publikasi sepeda Google Sheet. Guna mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Selain disosialisasikan di kalangan internal Satuan Polisi Pamong Praja, sepeda Google Sheet juga dipublikasikan melalui siaran maupun podcast di lembaga penyiaran publik lokal Merapi FM dan diposting di website maupun media sosial milik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. 7. Pelaksanaan implementasi. Untuk menyajikan data serapan anggaran melalui sistem pelaporan data keuangan berbasis Google Spreadsheet atau sepeda Google Sheet, langkah pertama adalah masuk ke akun Google. Di sini yang digunakan adalah akun Kasubag Keuangan. Selanjutnya, pilih aplikasi Spreadsheet dan buat spreadsheet baru. Untuk file yang akan dimasukkan sudah dibuat terlebih dahulu
sehingga tinggal klik file, pilih impor data, dan unggah atau upload. Ada dua data atau bahan isian, yaitu pertama, rincian realisasi bulanan dari uraian subkegiatan yang berisi kegiatan, subkegiatan, nama paket pengadaan, pagu anggaran, realisasi fisik dari bulan terlapor, realisasi keuangan, sisa anggaran, dan persentase capaian. Selanjutnya yang kedua adalah realisasi capaian tiap pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK sebagai bahan lampiran dalam membuat SKP kinerja bulanan. Setelah terinput, maka file diberi nama dan akses dibuka agar bisa dilihat oleh siapa saja yang memiliki link. Di sini, akses dibuka sebagian menjadi pengomentar, di mana pemilik link bisa memberi komentar tentang isi link tersebut. Link yang telah disalin selanjutnya dibagikan di grup WhatsApp kantor supaya bisa diakses oleh siapa saja dan diberi penjelasan singkat. Monitoring dan evaluasi berisi tanggapan dan saran dari berbagai pihak yang telah memiliki link pelaporan. Saya, Boni Pasio Bandung, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyolali, mendukung aksi perubahan kualitas pelayanan publik Saudara Jati Patitis SS sebagai peserta PKP Angkatan 2 tahun 2025. Judul Sekedap Gesit, optimalisasi penyajian data Serapan anggaran melalui sistem pelaporan data keuangan berbasis Google Sheet di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Kami siap mendukung pengembangan sistem ini agar bisa memberikan manfaat luas, bisa membantu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Saya Walil Jati SSMM selaku PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali mendukung sepenuhnya aksi perubahan kualitas pelayanan publik Saudara Jati Patitis SS Sebagai peserta PKP Angkatan 2 2025 dengan judul Sepedaku Gesit, optimalisasi penyajian data serapan anggaran melalui sistem pelaporan data keuangan berbasis Google Sheet. Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kemajuan Kabupaten Boyolali. Demikian video paparan aksi perubahan Sepedaku Gesit. Semoga inovasi ini bisa memberikan manfaat bagi Kabupaten Boyolali dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan. Sebagai penutup, dengan semangat Praja Wibawa, kita wujudkan pelayanan publik yang terbuka, efisien, dan terpercaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.